Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Rizal Aljabir dengan NIM 2210204004. Dengan video ini saya bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Fatwa Bisnis Islam dengan dosen pengampu Ustadz Dodiyarli LCMEI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum fatwa, syarat-syarat seorang mufti, dan adab-adab yang wajib dimiliki mufti. Yang pertama ada definisi fatwa. Fatwa adalah keputusan hukum mengenai suatu pokok hukum Islam, yakni syariah, yang diberikan oleh ahli hukum Islam yang berkualifikasi atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh individu, hakim, atau pemerintah. Seorang ahli hukum yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, dan perbuatan mengeluarkan fatwa disebut ifta. Karakteristik fatwa. Ada beberapa karakteristik fatwa, antara lain non-kewajiban. Fatwa tidak bersifat mengikat, tetapi dapat dipegang sebagai panduan. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ijtihad dan konteks. Fatwa merupakan hasil dari ijtihad mufti yang menyesuaikan dengan konteks sosial dan ekonomi. Kedudukan fatwa dalam hukum Islam. Menurut Al-Ghazali dalam Ihya Ulum ad-Din, fatwa adalah salah satu bentuk pengamalan ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat. Syarat seorang mufti. Ada beberapa syarat menjadi seorang mufti. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Seorang mufti harus memiliki pengetahuan mendalam tentang syariat, termasuk fikih, tafsir, dan hadis. Hal ini diungkapkan dalam karya Ibnu Taimiyah, Majmu' al-Fatawa. Yang kedua ada kemampuan ijtihad, yakni ijtihad adalah kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari sumber-sumber syariat yang ada. Imam Syafi'i menyatakan pentingnya ijtihad dalam Al-Risalah. Yang ketiga ada kepatuhan hukum, kepatuhan terhadap syariat, yakni mufti harus menjadi teladan dalam mengamalkan ajaran Islam sebagaimana dijelaskan dalam Adab Al-Mufti wal Al-Mustafti oleh Al-Suyuti. Syarat seorang mufti yang selanjutnya adalah kemandirian, harus mampu berpikir secara mandiri tanpa pengaruh dari pihak luar, merujuk pada prinsip dalam Al-Maqasid Al-Syariah oleh As-Satibi. Yang terakhir adalah kejujuran dan integritas. Mufti harus memiliki sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan fatwa sesuai dengan ajaran Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Adab-adab yang wajib dimiliki mufti. Poin pertama yakni ketulusan niat. Mufti harus memiliki niat yang tulus untuk membantu umat sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sikap bijaksana. Seorang mufti harus mempertimbangkan dampak sosial dari fatwa yang dikeluarkan, merujuk pada pandangan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Keterbukaan terhadap pendapat lain, menyadari bahwa terdapat banyak pendapat di kalangan ulama dan pentingnya dialog sesuai dengan prinsip ijma'. Yang selanjutnya, komunikasi yang baik, menyampaikan fatwa dengan cara yang jelas dan mudah dipahami sebagaimana dicontohkan oleh para ulama dalam penulisan karya-karya mereka. Yang terakhir, menghindari kesombongan, yakni mufti harus tetap rendah hati dan ingat bahwa pengetahuan yang dimiliki adalah anugerah dari Allah sesuai dengan ajaran dalam tafsir Ibnu Katsir. Kesimpulan, peran penting mufti. Mufti memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan fatwa yang tepat dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama di zaman modern. Tanggung jawab moral. Seorang mufti harus menyadari tanggung jawab moralnya dan berusaha terus meningkatkan ilmu pengetahuannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hukum fatwa dan syarat mufti dan adab-adab mufti. Semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan pada pemirsa sekalian. Apabila ada salah kata datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.